Acara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo, Rabu 22 Oktober 2025 segera dimulai. Pemimpin pasukan menyiapkan pasukan. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Komandan Upacara. Laporan pemimpin pasukan kepada Komandan Upacara. Inspektur Upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Baik. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Tabur, upacara peringatan
Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober tahun 2025 Yayasan Pondok Pesantren Sabilunda Jasimo. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Pengibaran bendera Sang Merah Putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin dimohon berdiri. Kepada Sang Merah Putih. Hormat. Baik.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa pahlawan dan sekaligus mendoakan beliau-beliau, marilah kita sebentar menundukkan kepala seraya membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan jasa-jasa beliau diterima di sisi Allah dan beliau juga ditempatkan di tempat yang layak. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Pembacaan teks Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi Rapat Besar Wakil-Wakil Daerah, Konsul-Konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya. Mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam, bahwa di Indonesia ini warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat bahwa oleh pihak Belanda, Nica dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijalankan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum, bahwa semua yang dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud melanggar kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran yang mengorbankan beberapa banyak jiwa manusia, bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya, bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut, memutuskan memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangan, supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945, Nahdlatul Ulama. Pembacaan Ikrar Santri. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar: 1. Berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai, dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Bertanah air satu, tanah air Indonesia,
berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar tahun 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Selalu bersedia dan siap siaga menyerahkan jiwa dan raga membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan sosial. 5. Pantang menyerah dan putus asa, serta akan berdiri di depan melawan semua pihak yang ideologinya bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Amanat Inspektur Upacara pasukan diistirahatkan. Untuk amanat istirahat tempat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang sama-sama kita takdimkan beliau abah kita semua, Abah Ahmad Anwar Jahid beserta ibu, yang selalu kita doakan semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kesabaran dalam membimbing kita, yaitu thalabul ilmi di Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo ini. Amin. Yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo, beliau Bapak Edi Subhan, Sarjana Pendidikan. Yang sama-sama kita hormati seluruh ustadz ustadzah, baik dari madrasah diniyah, madrasah sanawiyah maupun madrasah aliyah, dan yang tentunya yang sangat kita banggakan, anak-anak santri, santri putra, santri putri Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kita, yaitu memperingati Hari Santri Nasional. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini, apa yang telah diberikan dan dilimpahkan pada kita, diberikan sesuatu yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sebagai umatnya mengharapkan apa yang menjadi syafaatul udma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Santriwan, santriwati atau santri putra, santri putri Pondok Pesantren Sabilun Najah dan seluruh peserta upacara Hari Santri tahun 2025 yang berbahagia. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal yang menjadi amanat Inspektur Upacara pada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2025 ini, marilah kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, di mana 67 santri yang menjadi saudara-saudara kita beberapa minggu yang lalu telah menjadi syuhada, yaitu santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Al-Khazini Buduran Sidoarjo. Mudah-mudahan semua santri-santri yang telah menjadi syuhada dan menjadi korban musibah ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khazini mendapatkan tempat yang layak, tempat yang terbaik di sisi Allah, dan mudah-mudahan
seluruh keluarga yang ditanggalkan mendapatkan ketabahan dan kesabaran yang tentunya itu menjadi ladang surga nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, penetapan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri merujuk pada tercetusnya resolusi jihad, yang tentunya resolusi jihad itu atas izin dari beliau Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang memberikan fatwa kewajiban berjihad demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Resolusi jihad ini yang membakar semangat dan mengorbankan api perlawanan anak bangsa, sehingga semuanya bersatu pada melakukan perlawanan kepada kolonial yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dan berawal dari resolusi jihad itu tanggal 22 Oktober 1945 yang lalu, peristiwa heroik tanggal 10 November 1945 yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Hari Santri tahun 2025 ini merupakan hari santri yang luar biasa. 10 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 22 Oktober tahun 2015, pemerintah Indonesia telah menetapkan tanggal 22 Oktober menjadi Hari Santri. 10 tahun bukan waktu yang singkat dalam rentang waktu itu, karena kita menyaksikan semakin kuatnya peran pesantren, semakin kuatnya peran santri dalam berbagai kehidupan. Kita tidak boleh lupa, jauh sebelum Indonesia merdeka, pesantren telah menjadi pusat pendidikan di Nusantara, tempat para santri menimba ilmu, sekaligus menempa diri dalam akhlak dan karakter. Dari pesantrenlah lahir generasi-generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat secara spiritual dan moral. Hadirin yang berbahagia, dari rahim pesantren lahir para tokoh besar bangsa ini, mulai dari pejuang kemerdekaan hingga pemimpin umat. Banyak alumni pesantren yang kini menjadi tokoh nasional, menjadi anggota DPRD, menjadi anggota DPRD provinsi, menjadi anggota DPR RI. Juga banyak alumni pesantren yang menjadi pengusaha, ilmuwan, hingga pemikir dunia. Bahkan saat ini banyak santri yang sudah berkiprah di level internasional, membawa nama baik Islam, membawa nama baik pesantren untuk berkancah di tingkat internasional. Hari Santri tahun 2025 kali ini yaitu mengusung tema mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Menurut saya ini adalah tema yang luar biasa, yang mencerminkan tekad dan peran santri sebagai penjaga kemerdekaan sekaligus penggerak kemajuan. Santri akan berada di garda terdepan terkait mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, santri tidak boleh hanya menjadi penonton dalam perubahan zaman. Santri harus hadir sebagai pelaku sejarah baru, menjadi pembawa nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil, dan berkeadaban. Syukur alhamdulillah, kita patut syukuri tentunya pemerintah atau negara Indonesia telah memberikan perhatian besar kepada pesantren. Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, negara menegaskan pengakuan dan penghargaan yang setara kepada pesantren sebagai lembaga yang khas di Indonesia. Tidak hanya lembaga formal yang akan mendapatkan ijazah dan diakui oleh pemerintah Indonesia, tetapi pesantren juga mempunyai hak, mempunyai sebuah ijazah yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Tidak berhenti di situ, alhamdulillah, pemerintah juga telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2021 tentang
pendanaan penyelenggaraan pesantren yang di dalamnya diatur dana abadi pesantren. Bahkan di berbagai daerah, pemerintah provinsi di Jawa Timur, alhamdulillah, pemerintah Jawa Timur sudah menganggarkan untuk pesantren melalui Bosda Madrasah Diniyah. Di pemerintahan, di APBD Kabupaten Bojonegoro juga alhamdulillah kita sebagai santri sudah diakui dan mendapatkan anggaran dari APBD berupa Bosda di Madrasah Diniyah. Hadirin yang berbahagia, Hari Santri harus menjadi momentum kebangkitan santri Indonesia. Hari ini kita telah diuji oleh berbagai pihak. Kesantrian kita telah diuji. Maka dari itu kita harus bisa menguasai semuanya. Tidak hanya menguasai kitab kuning, tetapi juga harus menguasai teknologi, sains dan bahasa dunia. Dunia digital harus dikuasai oleh santri, sehingga itu nanti akan menjadi ladang dakwah. Ladang dakwah bagi pesantren, ladang dakwah bagi santri-santri yang berkompetensi. Akan tetapi tentunya harus mengedepankan moral, karena moral atau adab harus diprioritaskan daripada ilmu. Al-adabu fauqal ilmi. Kepada seluruh santri, terutama santri yang ada di pondok pesantren Sabilun Najah ini, jadilah santri yang berilmu, berakhlak dan berdaya. Rawatlah tradisi pesantren, tetapi juga perlulah inovasi zaman. Bawalah semangat pesantren ke ruang publik, ke dunia kerja, ke ranah internasional. Tunjukkan bahwa santri Sabilun Najah ini mampu menjadi bagian dari solusi, bukan hanya dari penonton. Barang siapa yang menanam ilmu, maka ia akan menanam masa depan. Maka tanamlah ilmu dengan sungguh-sungguh. Jaga akhlak, hormati kiai, hormati guru dengan sepenuh hati. Karena dari beliau-beliaulah nanti kita akan mendapatkan apa yang namanya barokah. Dan jangan lupa selalu cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air adalah sebagian daripada iman. Karena dari tangan para santrilah saya yakin masa depan Indonesia akan ditulis di dunia. Dari tangan santrilah Indonesia akan selalu mempertahankan nilai-nilai budaya Islam. Dari tangan santrilah Indonesia akan maju dan menjadi negara yang berkualitas di dunia. Marilah kita terus berjuang bersama untuk mengawal Indonesia yang merdeka ini menuju peradaban dunia yang damai dan berkeadaban. Terakhir, kami ucapkan selamat Hari Santri 25 tahun 2025, mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Hidup Kiai, hidup pesantren, hidup santri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari yang penuh berkah ini kami hamba-Mu berkumpul dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2025 dengan tema Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Kami menundukkan kepala, mengadahkan tangan dan memohon kepada-Mu dengan kerendahan hati. Jadikanlah momentum ini sebagai pengingat atas perjuangan dan pengorbanan para santri dan ulama terdahulu yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi tegaknya agama kemerdekaan bangsa. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami semangat para pejuang ilmu dan iman.
Jadikanlah santri-santri Sabilun Najah ini generasi yang kokoh dalam akidah, luas dalam ilmu, dan luhur dalam akhlak. Bimbing kami untuk senantiasa mencintai negeri ini dengan keikhlasan, mengawal kemerdekaannya dengan ilmu, amal dan doa, serta mengisinya dengan peradaban yang beradab, yang mencerminkan cahaya Islam rahmatan lil alamin. Terangilah hati kami dengan cahaya ilmu, kuatkan tekad kami untuk menjadi santri yang bermanfaat bagi bangsa dan dunia, menjadi penjaga moral, pelanjut perjuangan, dan penebar kedamaian di muka bumi. Ya Allah, limpahkan rahmat-Mu kepada para santri, pengasuh, dan guru-guru kami di Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo. Balaslah jasa mereka dengan kebaikan tiada bertepi. Karuniakan kesehatan, kekuatan, dan keikhlasan dalam membimbing kami menuju ridho-Mu. Anugerahkan keberkahan untuk negeri Indonesia yang kami cintai ini. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, kebodohan, dan kemiskinan. Jadikan Indonesia negeri yang aman, damai, dan sejahtera, yang mengharumkan nama dunia karena akhlaknya, ilmunya, dan peradabannya. Ya Allah, terimalah doa kami ini. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, serta para pejuang Islam dan bangsa yang telah mendahului kami. Masukkan kami dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bersyukur, yang berjuang dengan ilmu dan amal, dan yang Engkau ridhoi di dunia dan di akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar birahmatika wa fadlika ya aziz ya ghaffar ya halim ya sattar ya rabbal alamin. Jazallahu sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa ahlu bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor, upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Kepada Inspektur Upacara. Hormat. Naik. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Menyanyikan lagu Hari Santri, Subhanal Waton, Himne Sabilun Najah, dan Mars Sabilun Najah.
Upacara selesai, pasukan dapat dibubarkan. Bentar. Anak-anak perhatian, ini intro.